Dana yang kita butuhkan 25 miliar. Takbir. Antum mungkin kaget. Kalau saya bacakan berita ini, antum akan lebih kaget. Sebuah badan resmi menganggarkan 8 juta dolar, sekitar 108 miliar untuk mendukung komunitas lesbian, gay. Saya sampai gemetar membacanya. 108 miliar, akhi. La haula wala quwata illa billah. Dianggarkan untuk LGBT, untuk merusak akhlak, untuk menyebar kemungkaran di permukaan bumi. Kalau kita kaget dengan 25 miliar, kita lebih kaget ini. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka juga mengumpulkan hartanya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Ini menggugah kita. Ini menyentak keimanan kita. Apa yang bisa kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karenanya, ya ikhwal karim, barakallahu fikum, kami tidak perlu banyak berbasa-basi. Orang yang beriman itu satu ayat saja cukup untuk kemudian menyentak kesadarannya bahwasanya kita pada hakikatnya belum memberikan apa-apa untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita membaca Al-Quran, ayat yang pertama yang kita baca dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita yakin itu. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara yang ghaib. Dan saya yakin tidaklah kita datang ke tempat ini kecuali didorong oleh keimanan dengan hari akhirat. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Suatu hari, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sikhri radhiyallahu anhu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Sungguh kalian telah dibinasakan dengan bermegah-megahan mengumpulkan harta di dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam, anak cucu Adam mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Kemudian kata Rasulullah, hallaka ya ibna Adam, bukankah untukmu wahai anak Adam, mimmalika, dari harta yang engkau miliki, ma akalta fa afnait, yang engkau makan dan habis begitu saja, wa ma labista fa ablait, dan yang kau gunakan, yang kau pakai dari pakaian yang engkau kenakan, kemudian kendaraan yang engkau kendarai, rumah yang engkau huni, fa'ablait, semuanya itu akan hancur, semuanya itu akan kau tinggalkan, semuanya itu akan punah dan sirna. Kemudian kata Nabi, wa ma tasaddaqta fa'abqait, dan yang apa yang engkau infakkan, dan itulah yang akan tinggal untukmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya mau bertanya, andaikan antum tahu bahwasanya ada orang penting, katakanlah seorang ustadz, orang soleh, antum tahu bahwasanya ternyata dia senantiasa mendoakan antum padahal antum tidak mengetahuinya, kira-kira bagaimana perasaan antum? Pasti antum bahagia, pasti kita gembira, ternyata ada yang mendoakan saya. Dan kata Nabi, doa yang paling makbul adalah doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa ia mengetahuinya, ala dhahril ghaib. Tahukah kita, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah,
kata Nabi yang tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu dari Allah, tidaklah setiap hari ada dua malaikat yang berdoa dan berkata, Allahumma a'ti mumsikan salafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian malaikat yang kedua mengatakan, Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang menahan hartanya karena kekikiran. Oleh karenanya, maukah kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat? Maukah kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang doanya mustajab, diterima di sisi Allah? Mau tidak? Oleh karenanya kita buktikan sekarang, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sampai ada di antara kita yang meninggalkan tempat ini dan ia tidak mengeluarkan harta atau sebahagian harta. Kita tidak meminta semua harta yang antum miliki. Walaupun kalau antum memberikan semuanya juga kita tidak menolak. Siapa tahu ada yang ingin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau kita tidak bisa, minimal seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu an, atau seperti Utsman ibn Affan yang setelah dia bersedekah, Nabi mengatakan, wallah, demi Allah, setelah hari ini tidak ada lagi keburukan yang akan membahayakan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu karena sedekah yang ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami mengajak keluarkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan target kita hari ini 25 miliar. Kita turunkan saja 1 miliar aja. Insya Allah kita galang pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan dan kita telah mengeluarkan investasi akhirat kita insya Allah. Sebagaimana yang sering saya katakan, harta yang kita miliki tidak bisa kita bawa pergi menuju ke kubur-kubur kita, namun bisa kita kirim dari sekarang insyaallah tabaraka wa taala. Silahkan saudara saya yang tercinta Ustadz Syaibani Mujiono untuk memandu para ikhwah dan akhwat, para panitia juga yang telah ditugaskan untuk menyebarkan kotak infak. Silahkan akhi, jangan ragu berjalan, ini perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan